Oke, nanti waktu layanan kunjungan tolong ya, barang-barang yang dimasukkan atau makanan takjil oleh keluarga diperiksa benar-benar. Dilaksanakan sesuai SOP, diperiksa, digeledah. Ketika barang itu tidak boleh ya nggak boleh. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, saat ini kita sedang berada di Lapas Kelas 2B Tanjung, tepatnya di Desa Maburai, Kecamatan Gunung Pudak, Kabupaten Tabalong. Dan saat ini kita sedang melihat aktivitas dari warga binaan pemasyarakatan dari Rutan Kelas 2B Tanjung untuk persiapan berkebun kembang kol ya, kembang kol bener. Nah ini mereka lagi memindahkan pupuknya ke lahan yang udah disiapkan dan memang tidak banyak lahan yang dibutuhkan untuk kembang kol ini, dan ini adalah salah satu program dari Lapas Kelas 2B Tanjung yang udah berjalan sejak tahun sebelumnya. Pupuknya pupuk organik. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah ini ada berapa karung biasanya Pak? Ini untuk 3 blok sini kurang lebih 40. 3 blok. Karung, Bu. Nah ini lahannya yang sudah disiapkan di Lapas Kelas 2B Tanjung, dan untuk tanamannya, terima kasih ya. Untuk tanamannya ini ya jenis kembang kol. Nah ini akan ditanam 466 pohon maksudnya ya? 466 pohon untuk satu kotak. Satu lokasi. Oke. Nah kita udah bersama dengan Mas Abu Salim ya. Mas Abu Salim ini ada program perkebunan ya di lapas. Seperti apa sih Mas programnya dan sejak kapan dijalankan? Program ini berkelanjutan Bu, dari tahun ke tahun, okay. Salah satu pembinaan kepribadian untuk warga binaan. Jadi mengurangi rasa jenuh mereka di bawah, sampai itu melatih mereka untuk keterampilan mereka di luar nanti. Oke. Untuk hasilnya seperti apa udah pernah menghasilkan? Sini udah beberapa kali panen, Bu. Jadi sistemnya ada, kita tabungkan nanti. Misalkan penjualan dapatnya berapa, itu dari 100% itu 30% untuk warga binaannya, Bu. Nah, itu kita tabungkan, kemudian 15%-nya kita setorkan untuk PNBP-nya. Oke. Pendapatan negara, bukan pajak. Berapa luasannya kira-kira ada? Maksudnya ada berapa blok untuk kembang kol sendiri ada 3 blok sini Bu, okay. Terus di situ ada tanaman hidroponik pakcoy juga Bu, ada. Terus yang di bawah ada sekitar 3 blok lagi untuk tanaman lombok. Lombok ya. Nah ini pakcoynya, wow. Siap panen ini teman-teman. Memang bagus-bagus ya hasilnya ya. Jadi alhamdulillah Bu, untuk hidroponik pakcoy ini sudah berkali-kali kita panen juga Bu, kita pasarkan ke toko sayur-sayur sekitar area Tanjung Bu. Dan ramai ya. Sudah kerjasama gitu ibaratnya. Per berapa untuk waktu panennya berapa lama sih? Ini kurang lebih 40 hari Bu. Jadi untuk satu dari tanam sini udah 40 hari. Jadi untuk per batangnya ini biasanya 2.500 harganya ya. Harganya 2.500. Dan ini murni adalah hasil dari WBP ya. Iya, murni ada. Yang kayak gini bisa ditanam lagi nih. Ini masih bisa Bu ditanam, taruh lagi nggak apa-apa. Oh. Asal tidak lama aja. Di Lapas Kelas 2B Tanjung ini ada program khusus nggak sih Pak, atau program utama yang saat ini rutin dijalankan atau sebelumnya sudah berjalan dan lanjut di tahun ini Pak? Oke, jadi perlu saya sampaikan dulu Mbak ya, kita ini tugas pokoknya lapas. Beda dengan rutan ya. Rutan itu kan masih tugas pokoknya adalah perawatan tahanan. Oh ya. Sedangkan di lapas ini adalah melakukan pembinaan secara singkatnya, melakukan pembinaan. Nah di sini ada dua, ada pembinaan kemandirian sama pembinaan kepribadian. Nah pembinaan kepribadian itu adalah sekarang masalah keagamaan, dia
ada sholat, diajarkan tentang sholat, fardu kifayah, bagaimana menangani jenazah, terus pembelajaran baca tulis Al-Quran, Iqra gitu kan, bagi warga binaan yang memang belum pernah atau belum bisa baca Al-Quran, kita ajarkan. Nah, kita kebetulan program ini bekerja sama dengan pesantren di luar, kemudian kita juga membentuk pesantren At-Tawabin di lapas ini. Jadi ya kita anggap di dalam ini sebagai pembinaan, dijadikan pesantren lah. Iya. Pesantren. Sekaligus ya. Nah, kemudian untuk pembinaan kemandirian, kemandirian ini yang agak banyak. Kemandiriannya ada keterampilannya. Keterampilan itu kita ada pengelasan, ya, las ya. Pengelasan. Pendidikan keterampilan melas, terus otomotif, otomotif, kemudian tata boga. Tata boga itu pengolahan makanan. Jadi tata boga itu pengolahan ya? Obat-obatan enggak? Ya. Tata boga kita pengolahan makanan, kita olah makanannya dan kita jual di dalam juga. Jadi misalnya kita mengolah bahan mentah seperti singkong, kita bikin keripik, kita kemas yang bagus, nanti dijual untuk mereka juga. Singkong dari hasil kebun? Hasil kebun juga? Hasil kebun sendiri, kayak keripik pisang, terus bikin kue. Kalau kita terkenal bikin untuk atau pisang goreng ya, nah itu kita olah, diajarkan. Ya. Nah, dengar-dengar juga nih Pak ya, karena di lapas ini kan kita juga harus mementingkan kesehatan dari masyarakat warga binaan tadi Pak ya. Nah, apakah di lapas ini untuk kliniknya, untuk layanan kesehatannya seperti apa Pak? Oke, jadi lapas ini selain untuk melakukan pembinaan ya, tadi saya sampaikan ada pembinaan kemandirian, ada kepribadian. Tapi juga kita melakukan tugas pokok adalah pelayanan dan perawatan warga binaan. Sekalian. Nah, sekalian, karena wajib itu. Karena hak-hak dasar mereka harus diberikan layanan kesehatan. Bukan berarti warga binaan tidak diberikan layanan kesehatan. Nah, kita tetap memberikan layanan kesehatan. Kita Lapas Tanjung ini atau Lapas kelas 2B Tanjung ini sudah memiliki klinik ya, klinik kesehatan. Perawatnya, tenaga medisnya juga sudah ada. Tenaga medis kita kalau dihitung jumlah seluruhnya ada 4 ya. 4 tenaga medis, perawat sama dokter ya. Tapi yang benar-benar tenaga medis yang ditugaskan di klinik itu ada 1. Yang 3 ini sebenarnya dia basicnya medis, cuman masuk jadi petugas itu pakai ijazah SMA. Tapi basicnya dia memang perawat. Perawat. Iya kan. Tapi tetap aja ilmunya bisa kita pakai. SMK ya biasanya ya? Enggak, memang perawat dia. Memang perawat. Cuman waktu mendaftar jadi petugas itu menggunakan ijazah SMA. Tapi basicnya dia sudah perawat. Kemudian kita ada dokter kunjungan ya. Kita kerjasama dengan Puskesmas Mabuun. Jadi kita ada dokter yang visit ke sini rutin kunjungan. Seminggu sekali dokternya itu setiap hari Jumat kunjungan ke Lapas kelas 2B Tanjung ini untuk melakukan pemeriksaan. Semua WBP itu dokter? Semua warga binaan yang sakit. Yang sakit. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan jangan ada yang sakit. Nah, tapi perawatan istilahnya perawatan ringan tetap yang melaksanakan adalah perawat aja. Nah, kecuali yang sifatnya emergensi, sifatnya sakit mendadak atau sifatnya kronis, kita by phone dokter telepon datang. Atau nanti konsultasi dokter kalau memang harus kata dokternya harus kita rujuk ke rumah sakit, nah kita rujuk dengan pengawalan. Nah, untuk klinik tersebut, klinik ini kita kan lagi proses melakukan yang namanya sertifikasi atau izin klinik ya. Nah, kita ada kendala sedikit. Ada kendala, kemarin kita minta tolong dengan Dinas Kesehatan, izin klinik itu ternyata izin klinik itu harus ada petugas medis yang bertanggung jawab. Petugas medis dalam arti hari ini dokter. Sebagai penanggung jawab klinik. Nah, ini kita lagi proses mencari dokter yang bersedia menjadi penanggung jawab klinik kita. Target dapat sertifikatnya nih. Untuk mendapatkan izin klinik tersebut, sertifikat izin klinik. Ada target nggak mungkin bulan kapan atau secepatnya?
Secepatnya. Ini kita lagi proses negosiasi dengan dokternya. Karena dokter kita yang sudah ada ini memang prakteknya dia realnya dia praktek di sini, kerja di sini, melayani kita di sini. Cuman untuk izin kliniknya nama beliau, nama dokter itu dipakai terdaftar di tempat lain, terdaftar di klinik lain. Jadi kita nggak bisa memakai nama beliau, tapi prakteknya beliau kerja tempat kita. Oke, Pak Herul, kita udah berbincang banyak banget Pak ya, dari mulai sejarah awal sampai kita bahas lagi tentang gimana nasib-nasib PBP tadi. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak untuk pemirsa Banjarmasin Pos mengenai lapas kelas 2B Tanjung ini Pak, silahkan. Harapan kami sebagai petugas pemasyarakatan yang bertugas di lapas kelas 2B Tanjung dengan melakukan pembinaan kepada warga binaan, besar harapan kami kepada warga binaan nanti setelah mereka di sini keluar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Amin. Yang sudah kita berikan keterampilan, kemudian tidak mengulangi kejahatannya lagi. Kemudian harapan untuk izin klinik juga dalam tahun ini insya Allah sudah bisa kita berikan atau sudah keluar izin kliniknya. Amin. Oke, baik mirsa Banjarmasin Pos, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Kalapas kelas 2B Tanjung Pak Heru Yuswanto, di mana beliau udah menjelaskan begitu banyak hal, bahkan kita cukup tahu lebih dalam mengenai lapas kelas 2B Tanjung ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami hari ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. See you.